Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Hari ini saya akan mempresentasikan sebuah program pengembangan diri yang bisa dilaksanakan di sekolah Bapak Ibu masing-masing. Ya. Apa itu? Yaitu adalah program pengembangan diri yang kami sebut dengan siaran Jaspan. Ya. Siaran Jaspan SMK Negeri 1 Sentani. Siaran itu adalah sistem informasi HIV dan AIDS bagi remaja dan anak. Sedangkan Jaspan itu adalah jaringannya, jaringan studi club tuli AIDS dan narkoba. Lokasi yang kami jadikan sebagai center ya untuk pusat siaran Jaspan ini adalah di SMK Negeri 1 Sentani. Targetnya adalah seluruh siswa, lebih khusus di Kabupaten Jayapura dan Papua, secara umum juga ke seluruh Indonesia. Tujuannya adalah memberikan informasi dasar HIV dan narkoba bagi peserta didik di tanah Papua, kemudian meningkatkan kapasitas peserta didik sebagai pusat informasi di sekolah. Jadi kita akan latih peserta didik yang terpilih untuk menjadi peer educator, menjadi penyuluh-penyuluh di kelasnya masing-masing maupun di sekolahnya. Yang berikut memberikan penguatan kelembagaan. Ya. Jadi sekolah membuat lembaga dukungan kepada tim peer educator atau tim siaran Jaspan ini di setiap sekolah. Jadi pada saat membentuk harus dibuatkan berupa SK, ya, atau kegiatan eskul di sekolah, masuk di dalam pembinaan OSIS atau di bawah koordinasi dengan Wakasek kesiswaan. Untuk sementara informasi yang disampaikan oleh mereka dalam tim siaran Jaspan itu ada 4. Yang saat ini yang pertama adalah HIV/AIDS, yang kedua narkoba, dan yang ketiga pergaulan bebas, yang terakhir ini adalah COVID-19. Yang pertama adalah HIV/AIDS. Ya. Peer educator atau tim yang ada dalam siaran Jaspan harus tahu dan mengetahui apa itu HIV/AIDS. HIV itu adalah Human Immunodeficiency Virus atau virus pada manusia yang menurunkan kekebalan tubuh manusia. Ya. Atau virus yang menyerang sistem kekebalan tubuh manusia. Sedangkan AIDS itu Acquired Immunodeficiency Syndrome atau kumpulan gejala berbagai macam penyakit yang muncul bila kekebalan tubuh dirusak oleh HIV. Kemudian cara virus masuk dalam tubuh atau cara penularannya itu hanya 4 saja. Yang pertama adalah hubungan seks yang tidak terlindungi dengan orang yang telah terinfeksi. Hubungan seks, bukan hubungan seks, tapi hubungan seks yang tidak terlindungi dengan orang yang terinfeksi. Tidak terlindungi, berarti misalnya tidak menggunakan kondom. Ya. Kemudian penggunaan narkoba dengan jarum suntik yang tidak steril secara bersama-sama. Ibu hamil penderita HIV kepada bayinya, walaupun dalam artikel penelitian mengatakan bahwa bisa saja orang hamil yang HIV bisa anaknya tidak tertular. Tapi itu tetap punya risiko yang besar. Ya, apalagi pendampingannya tidak didampingi dengan baik. Kemudian transfusi darah. Dalam hal ini transfusi darah adalah darah yang sudah terinfeksi. Ya, jadi bukan transfusi darah yang biasa dilakukan oleh PMI. HIV tidak dapat ditularkan melalui kontak personal, digigit nyamuk, menyentuh dan terpapar batuk atau
bersih. Ya. Ini sangat bertolak belakang dengan COVID yang saat ini mengancam kita. Materi yang berikut adalah narkoba. Pengetahuan tentang narkotika, psikotropika, bahan berbahaya dan lain. Bahan atau zat yang dapat mempengaruhi kondisi kejiwaan psikologis seseorang, pikiran, perasaan, dan perilakunya, serta dapat menimbulkan ketergantungan fisik dan psikologi. Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman, ya, yang dapat tanaman bukan sintetis, baik sintetis maupun yang bukan sintetis, maupun semi, yang dapat menyebabkan penurunan perubahan kesadaran, hilangnya rasa, dan mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan. Psikotropika atau zat atau obat, baik alami maupun sintetis, bukan narkotika yang berkhasiat psikoaktif, melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku. Zat adiktif lain, bahan atau zat selain narkotika dan psikotropika yang dapat juga mempengaruhi psikoaktif tubuh manusia, ya, seperti alkohol, lem, kemudian nikotin dan rokok. Ini ada beberapa jenis, bentuk atau gambar atau foto narkoba yang sering beredar. Ya, yang pertama adalah ganja kering, ya. Kemudian sabu seperti pupuk, ya, modelnya seperti itu. Kemudian ekstasi, ya, yang begitu banyak rupa model dengan tujuan menarik, ya, perhatian dan menarik untuk digunakan. Sabu, kemudian ekstasi, ya. Dampaknya, ya, lihat kematian di mana-mana, overdosis, kemudian, ya, kecelakaan. Sudah banyak kasus yang kita lihat. Tapi alhamdulillah ada beberapa figur yang sudah sadar dan sudah bertobat. Ya, tapi ada juga yang masih menjalankan. Lanjut ke materi yang berikut adalah pergaulan bebas. Nah, di sini pergaulan bebas kita memberikan pengarahan atau penjelasan kepada peserta didik. Karena pergaulan bebas ini sangat berbahaya. Ya. Pergaulan bebas sering dikonotasikan, itu yang pertama sering dikonotasikan sesuatu yang negatif seperti bebas, narkoba, kehidupan malam, dan lain-lain. Seks bebas adalah tindakan melakukan hubungan seks atau satu individu dengan individu yang lain yang tidak terikat dalam hubungan pernikahan. Seks bebas dapat dilakukan oleh siapa saja dan di mana saja. Kapan dan di mana? Ya, kapan saja. Pada saat para anak-anak laki-laki, perempuan yang sudah mengalami perubahan perilaku dari masa anak-anak ke masa remaja, itu masa pubertas. Pergaulan bebas bisa saja terjadi di rumah, di sekolah, di lingkungan, teman permainan, teman kuliah, dan lain-lain. Banyak. Penyebabnya, ya, nilai agama yang kurang jelas. Merasa bukan anak gaul, pergaulan yang tidak benar, faktor ekonomi, pengaruh video porno, ini juga yang menjadi berbahaya. Ya, syukur-syukur sekarang ini Keminfo sudah mulai menghapus, ya, video-video yang muncul di internet. Alhamdulillah sudah mulai berkurang. Kemudian keinginan untuk mencoba-coba lingkungan yang tidak sehat, tren zaman sekarang yang menyimpang, hubungan yang tidak baik dengan orang tua. Ini penyebab-penyebab terjadinya pergaulan bebas yang tidak terkontrol. Dampaknya, ya, banyak, menciptakan kenangan buruk bagi pelaku, kemudian mengakibatkan kehamilan, jelas. Kemudian yang paling berbahaya juga adalah
aborsi. Ya, kita tahu sekarang banyak melakukan aborsi. Penyebab penyakit HIV, sifilis, kemudian banyak ya, dan timbulnya rasa ketagihan atau overdosis, kecanduan. Yang terakhir adalah COVID yang saat ini menjadi penyakit yang sangat mengancam kehidupan kita saat ini, dan bukan hanya mengancam kesehatan, tapi mengancam perekonomian kita juga. Yaitu COVID. Ya, COVID atau coronavirus atau virus corona ini merupakan sebuah virus yang menyebabkan infeksi saluran pernapasan atas, ringan hingga sedang, bahkan sampai berat. Pertama kali muncul di Tiongkok, di Wuhan, itu bulan Desember. Tapi sampai saat ini sudah jutaan, bahkan ratusan juta, bahkan ribuan juta yang sudah terpapar seluruh dunia. Dan sudah jutaan, bahkan ratusan juta yang sudah meninggal. Bahaya. Penyebab infeksi corona ya percikan liur, pengidap COVID, ya batuk bersin. Itulah sebabnya disarankan untuk kita pakai masker, ya. Menyentuh tangan atau wajah yang terinfeksi, menyentuh mata, hidung atau mulut pada saat kita sudah memegang sesuatu benda yang di situ ada percikan air liur, kemudian kita pegang mata, kita pegang mulut, kita pegang hidung yang memiliki entry untuk masuk ke dalam tubuh kita, itu bisa. Bagaimana sih cara pencegahannya? Pencegahannya ada 5. Tidak banyak. Yang pertama, cuci tangan. Sering cuci tangan dengan sabun di air yang mengalir. Yang kedua, pakai masker. Yang ketiga, tetap jaga jarak 1-2 meter dan hindari kerumunan. Jangan berkerumun. Ya. Kemudian yang terakhir adalah vaksin. Makanya sekarang usia 12 tahun ya disarankan ke atas. Itu disarankan untuk melakukan vaksin sekarang ini. Untung-untung pemerintah sudah masih sementara menggratiskan. Coba-coba kalau misalnya nanti vaksin ini sudah dijual atau sudah tidak gratis lagi. Wah, ini sementara ini ada kesempatan, silakan untuk melakukan vaksin. Baik, itu informasi terkait dengan pengembangan diri sistem siaran jaspan yang di dalamnya ada beberapa materi, ada 4 materi. Yang pertama adalah HIV, yang kedua adalah narkoba, kemudian pergaulan bebas, dan COVID-19. Demikian, cukup sekian. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.